Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Genti Putri Hidayat dengan NIM 2405556. Di sini saya ingin presentasikan hasil eksperimen yaitu pengambilan dan pengolahan data praktikum secara digital. Adapun rumusan masalah pada kali ini adalah bagaimana cara melakukan percobaan laboratorium secara virtual. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke tujuan praktikumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara melakukan eksperimen secara virtual. Untuk membaca rumusan masalah tujuan praktikumnya, kalian bisa pause video. Langsung ke langkah-langkah percobaan. Nah, setelah kemarin kita mempelajari pengambilan data secara statistik dan juga secara grafik, kini saya akan mencoba menggunakan alat bantu digital untuk mengambil dan mengolah data percobaan. Ada 3 percobaan dan aplikasi digital yang berbeda pada percobaan kali ini. Yang pertama yaitu Virtual Lab PHIT, Tracker Analysis Video Tools, dan Firefox. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen kali ini adalah laptop, smartphone, bola pingpong, tripod, statif 1 cm, aplikasi tracker yang sudah di-download di laptop, dan aplikasi Firefox yang sudah di-download di smartphone masing-masing. Nah, yang pertama ini adalah Virtual Lab PHIT. PHIT merupakan simulasinya dibuat oleh University of Colorado yang berisi simulasi pembelajaran sains untuk mementingkan pengajaran di kelas atau belajar individu. Simulasi PHIT menawarkan simulasi berbasis penelitian yang menyenangkan dan interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran. Banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh PHIT, salah satunya untuk eksperimen fisika, di mana dengan adanya simulasi ini memudahkan kita untuk melakukan eksperimen dengan lebih mudah tanpa harus memiliki alat-alat eksperimen yang ada atau bahan yang berbahaya, karena di simulasi ini sudah ada kayak virtual seperti games game gitu. Nah, Visual PHIT ini dapat diakses di berbagai media, bisa di smartphone atau juga bisa di laptop dan di alat-alat yang sebagainya. Kalian tinggal cari search di Google Visual PHIT, nanti bakal ada di situ link webnya. Kalian bisa coba-coba di situ. Nah, salah satu fitur yang ada di dalamnya di fisika yaitu adalah kapasitor wave basic, yaitu alat kapasitor untuk melihat pengaruh jarak dan luas piringan atau plat terhadap muatan listrik atau energi yang ada di dalam medan listrik. Nah, di sini kalian bisa mengubah-ubah gitu, kayak tegangannya, lalu kayak luas platnya, kedekatan antar platnya. Nanti kalau di situ juga udah ada data dari si energinya dan banyak juga di situ. Nah, ada pula hasil dari percobaan yang telah saya lakukan dalam simulasi tersebut dengan mengubah nilai variabel di dalamnya, bahwa ketika tegangan ditambah maka muatan semakin banyak dan meningkat, energi yang terdapat juga semakin banyak. Namun nilai kapasitansinya tidak berubah dan berbanding balik saat tegangan dikurangi, di mana muatan positif dan negatif menjadi terbalik. Dan ketika kerapatan atau luas plat diubah-ubah, nilai yang terdapat ikut berubah. Seperti jika si antar platnya didekatkan, maka nilai-nilai juga semakin bertambah. Namun jika si platnya dijauhkan, maka si nilai-nilainya ikut berkurang. Lanjut ke aplikasi selanjutnya adalah Tracker. Tracker adalah alat analisis dan pemodelan video gratis yang dibuat berdasarkan kerangka kerja Java Open Source Physics atau WSP. Alat ini dirancang untuk digunakan dalam pendidikan fisika. Tracker ini berfungsi untuk melacak objek manual dan otomatis dengan hamparan dan data posisi, kecepatan, vektor, grafis interaktif, penjumlahan vektor, dan lintas pusat masanya. Nah, di eksperimen kali ini kalian membutuhkan bola pingpong statif 1 cm dan juga smartphone untuk membuat videonya. Jadi pertama itu kalian membuat video, yaitu si bola pingpong jatuh dari ketinggian tertentu yang diukur menggunakan statif. Nanti buat sampai beberapa pantulan. Yang saya gunakan ini adalah 3 pantulan. Nah, nanti kalian masuk aplikasi trackernya yang akan seperti ini terlihatnya, seperti ada di seperti kali ini. Nah, lalu masukkan videonya dengan mengklik yang sudah saya bulati warna merah ini. Nanti open file dan cari video yang telah dibuat tadi. Dan jika kalian ingin membawa videonya kayak videonya kurang cerah lah atau bling lah, kalian bisa menggunakan video filters yang sudah saya bulati warna biru ini yang dua ke kanan dari si open file tadi. Kalian bisa mengubah-ubah itu kayak brightness atau kecerahannya, kalian bisa mengubah rotate kayak kemiringannya mau gimana, kalian bisa ubah situ. Lalu setelah itu kalian masukkan calibration stick, yaitu yang saya bulati warna hijau ini, nanti akan keluar nih si garis biru yang ada di potongan seperti ini. Nah, titik ujung-ujungnya yaitu titik ujung pertama ada di titik awal si bola sebelum jatuh, dan titik ujung lainnya ada di bola saat sudah bertemu atau sudah jatuh ada di bawah. Lalu kalian masukkan axis line atau koordinat lainnya yang telah saya bulati ini warna pink di sampingnya si calibration sticks. Nanti akan keluar garis warna ungu ini yang sudah dipanjang yang besar ini. Nah, si titik nolnya itu diletakkan di sejajar sama si titik yang calibration stick yang paling bawah untuk biar si hasilnya nanti tidak minus. Nah, kan ini videonya panjang gitu ya. Nah, kalian tuh pengen ini dari si titik sebelum jatuh sampai yang udah pantulan ketiga. Tapi kan panjang kalau itu banyak. Nah, kalian bisa mengubahnya seperti yang ada di bawah ini nih, yang sudah saya lingkari warna kuning. Ada segitiga warna hitam. Kalian bisa menggeser-gesernya, yaitu untuk si titik awal atau frames awal sampai ke frames akhirnya mau yang dari mana-mana. Jadi kalian tidak perlu mencari-cari si frames lainnya. Jadi cuma itu aja gitu, kayak di klik yang lainnya. Oke, lalu setelah itu masukkan track juga nih yang ada di atas, dia saya buat tapi ada bacanya aku baca. Nah, itu buat kayak nanti mengetahui titik-titiknya, setiap titik masanya. Itu kalian pencet shift, tekan terus, nanti klik setiap titik tengah si bolanya itu, klik terus sampai 3 pantulan. Lalu nanti di sebelah kanan ada gambar atau grafik seperti ini. Ya, saya udah mencoba eksperimennya. Itu masuk ada seperti ini. Di percobaan pertama grafiknya seperti ini, percobaan kedua grafiknya seperti ini, percobaan ketiga grafiknya seperti ini. Nah, ada pula itu grafik gabungannya seperti ini. Ini juga telah mengolah data lebih lanjut untuk mencari koefisien restitusinya, maka akan menjadi grafik seperti ini. Nah, mencari koefisien restitusinya ini adalah dengan rumus E sama dengan akar H1 dibagi H2. Itu H1-nya adalah ketinggian di percobaan pertama ini, grafik awal yang ada di gundukan yang paling atas ini titiknya, dibagi ini gundukan kedua di titik paling atasnya. Gitu. Lalu yang ketiga ada Firefox. Firefox adalah aplikasi yang ada di smartphone yang memungkinkan kita untuk bereksperimen menggunakan sensor smartphone. Banyak sekali fitur yang terdapat dalam aplikasi Firefox yang ada di smartphone ini. Seperti yang bisa kalian lihat di foto samping kanan ini, dan beberapa fitur yang terdapat di dalamnya. Nah, salah satu yang akan kita uji ini adalah ya inelastic collision atau elastisitas benda pada
uji Sunda ini, Pipevox menggunakan sensor mikrofon atau suara dengan perkiraan suara berasal dari bola atau benda serupa yang memantul pada suatu permukaan dan akan menghitung tinggi pantulan dan energi kinetik yang tersisa relatif terhadap pantulan pertama dengan menganalisis interval antara suara dari benturan. Lalu Pipevox akan menghitung ketinggian awal dari mana bola dijatuhkan. Namun perlu diketahui bahwa saat melakukan percobaan diharapkan untuk melakukannya di tempat tenang tanpa ada latar suara lainnya yang akan mengganggu sensor dan menjadikan data tidak akurat. Nah, di percobaan si Pipevox ini, jadi kita membutuhkan bola pingpong lagi dan juga si alat statif dan juga smartphone kembali. Tapi kita di smartphone ini bukan untuk video lagi, tapi kita menggunakan smartphone itu di si handphone, buka aplikasi Pipevox, lalu taruh di alas atau di lantai. Nah, nanti si bola pingpong ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu, yaitu diukur menggunakan statif ketinggiannya. Pastikan si bolanya saat jatuh ini dekat dengan si mikrofon handphone, jadi tung sampai beberapa pantulan. Nah, nanti akan menghasilkan data seperti ini dari si Pipevox-nya. Dari percobaan pertama itu dengan ketinggian 62, saya mendapatkan hasil seperti ini. Di percobaan kedua seperti ini, di percobaan ketiga seperti ini. Hasilnya memang tidak terlalu akurat, tapi mendekati. Nah, saya juga mau data lagi nih dari si aplikasi Pipevox ini dengan koefisien restitusi yang rumusnya sama seperti yang di tracker tadi. Nah, ada buat grafiknya menjadi seperti ini. Oke, kesimpulan dari eksperimen kali ini adalah bahwa ternyata dengan adanya teknologi dan virtual lab ini sangat membantu kita untuk lebih memudahkan dalam melakukan percobaan atau eksperimen juga mencari data. Walau tentu kita juga harus melakukan secara manual agar lebih tergambar jelas bagaimana si prinsip atau teori yang dari eksperimen tersebut dan keakuratan dari hasil datanya. Namun, setidaknya dengan eksperimen virtual ini kita lebih tahu bagaimana cara melakukan itu, kayak tergambar sedikit lah gitu ya, dan nanti kita nggak bingung lagi atau kaget saat melakukannya eksperimen di dunia nyata nanti. Nah, dan dari penelitian juga yang pingpong tadi, saya menyimpulkan bahwa semakin tinggi sebuah bola atau benda dipantulkan, maka semakin kecil atau hampir sama restitusi koefisiennya. Nah, jika ditanya akurat yang tracker atau akuratan yang Pipevox, menurut saya itu lebih akuratan yang tracker, karena kita juga bisa lebih merinci kayak data-data dari si bola pingpong saat jatuhnya itu dibandingkan dengan Pipevox yang hanya menggunakan sensor yang belum tentu akurat karena menggunakan sensor suara yang pasti nggak banyak suara lainnya juga yang terganggu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penerangan teori. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.